Gen UKM PPD. Kali ini kita bertemu untuk membahas soal selanjutnya mengenai perdarahan intrakranial. Untuk soalnya kita baca dulu ya di sini. Diagnosis di atas adalah seorang wanita 45 tahun ke IGD diantar polisi dengan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan. Menurut polisi, saat dalam perjalanan ke rumah sakit, pasien sempat sadar namun pingsan kembali. Ini perlu kalian highlight karena ini salah satu clue yang penting untuk mempercepat menjawab soal. Ini tuh bisa juga disebut lucid interval. Pada pemeriksaan fisik didapatkan GCS 9, pupilnya anisokor. Pada pemeriksaan CT scan didapatkan gambaran biconvex hyperdense pada daerah temporal kanan. Ini tanda pasti atau bisa juga untuk diagnosis pasti itu dilihat dari gambaran CT scan-nya. Untuk jawaban soal ini adalah perdarahan epidural. Untuk melihat pilihan-pilihan yang lainnya kita nanti lihat di belakang ya. Di sini untuk ini jenis-jenis perdarahan intrakranial. Ada 4, ada epidural hematom, subdural hematom, subarachnoid, dan intracerebral. Ini tuh semuanya gejalanya hampir mirip pada skenario biasanya. Namun di sini juga ada patognomonisnya untuk membedakan mana di antara 4 ini. Yaitu yang pertama dari epidural hematom. Kalau pada epidural hematom tadi, gejala yang khasnya itu adalah lucid interval. Yang tadi awalnya sadar, tidak sadar, terus bisa sadar lagi, terus dia kembali tidak sadar. Untuk pemeriksaan fisiknya di sini rangsang beningnya negatif. Pada subdural hematom tidak ada tanda yang terlalu patognomonis, tapi nanti dilihat pada gambaran CT scan-nya. Untuk subarachnoid di sini biasanya pada anamnesis pasiennya atau keterangan dari pasien itu mengeluh dia sakit kepala hebat. Dari kepalanya tuh nyakit di kepala hebat, mendadak seperti ada petasan yang meledak di kepalanya, atau kadang juga biasanya dia menyebutkan nyeri kepala ini baru pertama kali dirasakan dan nggak pernah nyeri sampai sakit kayak gini. Lalu khas pada pemeriksaan fisik yang lainnya adalah kaku kuruknya di sini positif. Lalu pada intracerebral hematom, dia juga tidak terlalu khas pada pemeriksaan fisik ataupun pada anamnesisnya, tapi dia nanti khasnya pada gambaran CT scan-nya. Ini untuk gambaran CT scan-nya. Pada epidural hematom, bayangannya hyperdense, bentuk konveks. Semuanya pasti hyperdense ya kalau pendarahan. Lalu di sini pada epidural hematom tuh biconvex. Biconvex itu gimana sih? Yaitu cembung. Lalu pada subdural hematom, perdarahannya itu bentuknya konkav atau crescent. Di skenario bisa juga disebut seperti bulan sabit. Seperti ini. Lalu pada subarachnoid hematom atau SAH, dia itu biasanya pecahnya atau perdarahannya itu di parenkim otak. Dia bentuknya seperti laba-laba. Gitu. Kalau pada ICH, dia bisa di mana aja bentuk perdarahannya. Tapi khas yang paling di skenario ditonjolkan adalah adanya pergeseran midline shift. Jika ditanya letak perdarahannya di mana, pada epidural hematom itu pada arteri meningeal media. Kalau pada subdural hematom itu pada ruptur bridging vein. Pada subarachnoid itu biasanya adanya pecahnya aneurisma Berry dan atau AVM. Pada ICH di situ ada ruptur arteri atau vena pada parenkim otak. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.